Pagi menjelang tanpa matahari di kota hujan. Awan mendung menandakan cuaca buruk akan datang. Namun, di sebuah desa para petani teh, terdapat semangat yang begitu besar. Semangat para anak petani yang ingin mengejar mimpi-mimpi mereka. SD Cikoneng, sebuah sekolah yang terletak 7 km dari Jalan Raya Puncak. Hamparan bukit-bukit teh, jalan berbatu, dan tajamnya hawa dingin yang menusuk tulang adalah harga mati yang harus dibayar oleh mereka yang ingin mendapatkan pendidikan yang layak dengan cuma-cuma. Sekolah yang kini berdiri kokoh di tengah hamparan bukit teh yang megah ini tak lepas dari seorang yang berjiwa besar namun rendah hati. Rudi Mandala Saputra, seorang anak rantau kelahiran Pandeglang 51 tahun yang lalu ini, adalah tokoh di balik berdirinya sekolah ini. Tahun 83 itu saya masuk ke daerah perkebunan ini, kemudian mentok sampai di daerah Kampung Rawa Gede. Itu dulu waktu saya nginap di sana itu anak-anak usia sekolah itu nggak ada yang sekolah gitu aja. Nggak ada yang sekolah. Kemudian saya tanya, kenapa kamu nggak sekolah, Dek? Jawaban dia, oh Pak, di dia teh guru nah gitu, kalau kata Sundanya, kalau orang jadi di sini tuh nggak ada gurunya gitu. Memang di sini nggak ada sekolahan, nggak ada di sini nggak ada sekolah gitu. Kemudian dari itu saya tanyakan lagi, kamu mau nggak sekolah? Gitu. Dia jawab, oh Pak, saya mau sekolah, kata dia. Ya kalau mau sekolah ya mudah-mudahan aja nanti ada gurunya. Kita akan membantu untuk mengusahakan guru. Iya. Pas itu saya kumpulkan anak-anak. Gimana saya bilang kalau kita mulai sekolah anak-anak? Pak, gurunya sih biar aja saya bilang. Anak-anak itu saya ajak sekolah. Ya sebelum saya dirikan kalau belajar dengan anak-anak, saya rembuk dulu dengan orang tua dengan orang tua di sana. Jadi saya ajukan dulu ya jawaban orang tua, Pak, bagaimana nanti cara ngegaji gurunya? Ya kata saya bilang, gak usah Bapak mikirkan gaji guru lah, yang penting mendukung tidak dengan adanya program proses belajar mengajar ini. Gitu. Dengan sekolah itu kan beli kapur itu harus sendiri, jadi nggak ada yang ngasih. Itu Bapak itu kan harus mencari uang keluar untuk beli kapur, kadang-kadang buku untuk anak sekolah itu. Nah pada saat kita proses belajar mengajar pada waktu itu hari Jumat, saya masih ingat, pada Jumat sekitar jam 1 tiba-tiba tuh beliau datang, yaitu Pak Lurah ditemani dengan Bapak Haji Edi Setiadi. Waktu itu dia merasa kaget melihat bagaimana proses belajar mengajar pada waktu itu. Sampai Bapak Haji Edi sendiri saya masih ingat tidak menyangka gitu, di lokasi yang tidak begitu jauh dari ibu kota kecamatan masih ada sistem yang belajar semacam itu. Sampai Pak Haji Edi sendiri merasa terharu dan dia sendiri mengulurkan tangan. Akhirnya saya dirangkul menjadi SD filial Negeri Ciburial pada saat itu. Pada tahun 1984. Akhirnya kita resmi, buku sumber dan buku pelajaran semua diberi oleh SD itu. Walau memiliki fisik yang tidak sempurna akibat penyakit polio yang menyerang kaki kanannya, bapak dari 3 orang anak ini tidak pernah mengeluh untuk menjalani hidupnya dan selalu berjuang untuk memajukan pendidikan di desanya. Pada waktu tahun 2006 saya mendapatkan surat tugas untuk mengajar di Cikoneng, bingung karena memang buta sama sekali. Akhirnya dengan bertanya-tanya dan saya sampai di Jalan Raya Puncak dekat pos yang mau masuk ke daerah sini,
saya bersama seorang teman, Bu Ani, tidak menyangka bahwa di daerah seperti begini ada sekolah. Dan kesan pertama itu saya sempat merasa down ya, karena memang jarak dari depan ke sekolah ke lokasi itu kurang lebih 7 km. Sementara kami harus menempuh jarak tersebut pada saat itu dengan berjalan kaki. Kemudian pada tahun 97 disingkatnya, 96 lah, 96 akhir, ketika saya parkir waktu itu di depan, tiba-tiba ada satu buah mobil Kijang berhenti. Dia pulang dari Bandung. Nah, pas itu dia tanya gitu, Pak, Bapak ini kan selain parkir gitu sambil makan jagung, apa sih kerja Bapak? Oh, saya ini ngajar Pak, tapi saya ngajar di kelas jauh. Di mana tempatnya Pak? Di Rawagede. Masuknya dari mana? Dari sini Pak. Termasuk mana? Ini Kabupaten Bogor. Oh, saya nggak tanya Bapak dari mana. Enggak. Nah, dia pulang. Ya, saya juga udah nggak ingat apa-apa lagi. Saya sih biasa proses belajar gitu sih sehari-hari. Pas hari Jumat setelah 1 bulan pertemuan itu, tiba-tiba saya datang tamu pas hari Jumat jam 9. Istilahnya kalau di Kecamatan Cisarua hari Krida. Iya, pas begitu turun, saya bilang kok ada ibu dengan bapak kepala sekolah dan ada orang dinas gitu. Yang saya kenal itu kan udah sering ketemu. Kepala sekolah mana? Kepala sekolah yang di bawah. Oh, yang di bawah. Iya, Bu Karnea gitu. Terus dikenalkan, Rudi ini kenalkan katanya bapak kita. Oh, ya syukur. Saya nggak ingat kalau dia pernah ketemu dengan saya gitu ya, namanya juga malam pada waktu itu. Akhirnya ngobrol, dia tanya-tanya. Kemudian yang terakhir dia tanya, Pak Rudi katanya gimana kalau saya bangunkan sekolah itu? Oh, saya bilang syukur Pak, senang sekali saya mendengarnya. Pas udah begitu, dia itu Pak Camat Cisarua gitu. Mendapat kunjungan dari kecamatan baru kali itu selama saya bertahun di sini gitu. Nah, sampai Pak Camat itu turun ke lokasi. Nah, setelah dia ngobrol dengan saya itu, tapi katanya sekolahnya jangan di sini Pak, akan saya bangunkan di Cikoneng gitu. Karena apa? Ada alasan biar dari Cibulau terjangkau, Cikoneng juga masuk, dari Rawagede terjangkau. Jadi kita pusatkan di tengah-tengah katanya gitu. Nah, setelah itu saya merasa, saya jawab sangat bersyukur dan bangga, sangat senang. Ya akhirnya baru dia cerita, Pak Rudi, kapan kita bisa bakar jagung lagi sama-sama? Nah, di situ saya bengong loh. Saya bilang, "Loh, Bapak pada waktu bulan kemarin itu kan Pak Rudi masih ingat saya pulang dari Bandung. Pak Rudi kan saya tanya, Pak Rudi ngajar." Nah, dari situlah bahwa istilahnya beliau tahu SD di Rawagede itu. Nah, kemudian kita juga punya istri. Sekarang ini ya istri saya itu bekas murid saya. Pak Rudi itu sebagai guru ya di Rawagede itu. Udah gitu saya kelas 5 itu dinikahin sama Bapak Rudi itu. Jadi suami jadi istrinya Pak Rudi. Udah gitu saya berhenti sekolah dari kelas 5 itu. Keinginan ibu itu anak-anak itu jangan seperti saya ya, keinginannya kalau ada rezeki, ada biaya, pengen sekolah tinggi. Jangan sampai meneruskan orang tua gitu. Harus lebih maju dari orang tua itu.
Kalau untuk saya, khususnya pribadi saya udah berniat di dalam hati saya sendiri juga. Selama saya masih mampu melangkah dan menulis di papan tulis dan masih dibutuhkan, tentu saya masih akan terus melakukan kegiatan belajar mengajar di sekolah ini. Terkecuali sudah tidak dibutuhkan, baru kita akan mengundurkan diri. Dengan adanya SD Cikoneng gitu. Nah, setelah ada SD Cikoneng ini, kalau melihat lagi ke belakang, siapa sih yang merintisnya gitu. Jadi orang mengenal saya, ya kita udah memberikan suatu kebanggaan. Mereka bisa tersenyum, saya bahagia, itu aja. Lekat sudah julukan pahlawan tanpa tanda jasa di diri Pak Rudi. Pengabdian dan keikhlasannya terhadap dunia pendidikan tak akan pernah pudar sampai akhir hayatnya. Pahlawan negara.